إلى النبي رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وإلى روح الإمام النووي أما يتقسم برحمه والمغفرة أن الله يجعل بركاته لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى خير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وقل له في النار. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم في الدارين آمين. Bab ma yud'a bihi lil maridi. Kemudian ini bab sesuatu yang dibaca gitu ya. Didoakan dengannya, maksudnya dibaca bagi orang sakit atau kita mendoakan orang yang sakit. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ijastaqa al-insanu asy-syai'a minhu aw kanat qarhatun aw jurhun qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi usbihi hakaza wa wada'a Sufyan ibn Uyainah ar-rawi sababatahu bil ard thumma rafa'aha wa qala bismillah turbatu ardina birikati ba'dina yusfa bihi saqimuna bin rabbina muttafaqun alaih. Nah, di antara tawar-tawar bacaan-bacaan waktu kita garing atau kawan kita garing, siapapun yang garing, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah apabila sakit oleh seseorang atau mengeluh seseorang akan sesuatu daripadanya, au kana qarhah. Nah, qarhah itu ya mungkin kita luka lah, jurhun ya. Jadi ada dua lafaz nang rawi itu ragu-ragu ada qarhatun au jurhun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, qala sini Nabi kada berucap, artinya melakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jarinya hakaza begini. Nang ini perawi hadisnya wa wada'a Sufyan ibn Uyainah, dan meletakkan Sufyan bin Uyainah ar-rawi perawi hadis sababatu akan, jadi tunjuknya di bumi di tanah, jadi tunjuk tu dijapaikan ke tanah kemudian diangkat. Wa qala bismillah turbatu ardina biriqati ba'dina yusfa bihi sakibuna bi izni rabbina. Nah, itu bacaan. Cuma syaratnya tadi telunjuk kita japai ke tanah, mbah japai hanya diangkat kemudian dibacakan oleh bismillah sampai akhir doa. Nah, ini penawar-penawar dari Nabi. Wa anha wa ana Aisyah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'udu ba'da ahlihi yamsahu biyadihil yumna wa yaqulu Allahumma rabban nas azhibil ba's ishfi anta syafi la sya'a illa siqa'uk sifaan la yuqadiru saqama. Muttafaqun alaih. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah beliau menjenguk sebahagian keluarga Sidin. Lalu Sidin memusut dengan tangannya yang kanan sambil berucap Allahumma rabban nas azhibil ba'sa isfi anta syafi la syifa illa syifa'uk syifaan la yughadu saqaman. Jadi
dipusut-pusutin dengan tangan kanan yang garing. Jadi ini doa yang disunahkan ketika kita mendoakan orang garing melangi. Allahumma rabban nas, ya Allah Tuhannya manusia, hilangkan, azhib itu maknanya hilangkan, al-ba'sa. Nah, al-ba'sa ini asal bahasa ialah bersengatan dalam peperangan, berkecamuk, itu asal bahasanya. Artinya hilangkan ini penyakit yang keras ini di orang garing. Ispi antas syafi, sembuhkan, engkaulah zat yang maha menyembuhkan. Syafi, isfi antas syafi, la syifaa illa syifaa, tidak ada penawar penyembuhan. Nah, bagi ya mulai obat lah kecuali syifaa. Nah, ini kita yakin di hati kita bahwa menyembuhkan sebataan hanya Allah Subhanahu wa taala. Illa syifaa, kecuali kesembuhan engkau. Orang itu tidak akan mungkin mau baik namun Tuhan kadang berizin baik, biarnya seterak minum obat, apalagi minum sebako, seterak minum obat kada harapan baik. Syifaan akan sebagai kesembuhan, la yuqadir nang tidak la yatruku syaqama, tidak lagi meninggalkan sakit. Ini ada jumlah garing didoakan baik, seminggu kumat pulang, babulik pulang. Nanti ada garing lagi langsung mati. Nah, bagus ya lah. Nah, ini doa-doa nang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan penawar di orang kita Banjar menyambat. Jadi kalau sahabat naon-naon macam-macam nang sangkalang-sangkaling tampurung buru-buru itu mengarado ada aja dari Nabi. Wa Anas radhiyallahu anhu qala li Sabit rahimahullah, dan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata lawan Sabit rahimahullah. Berarti Sabit itu seorang tabi'in, generasi yang pernah melihat sahabat. Ala arkika ru'yata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Uja Anas lawan Sabit, Bet, hendakkah aku ru'yah engkau? Nah, kisah ru'yah nah. Ru'yah itu kan metode penyembuhan dengan ayat-ayat Quran. Ru'yah. Rasulullah SAW qala bala. Dibacakan ayat, bisa muntah. Qala bala, qala Allahumma rabban nas muzibal ba's, isbi anta syafi la syafi illa anta, sifaan la yuqadiru saqama, rawahu Bukhari. Jadi ini dibacakan kepada orang yang garing. Jadi kita membacakannya, ya kan? Dibacakan. Wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan, rawahu Muslim. Menjenguk akan daku oleh Rasulullah SAW, ujar Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu sahabat Rasulullah SAW. Lalu Nabi ucap, Allahumma shfi Sa'dan, ya Allah sembuhkan Sa'ad. Bersambat ngaran Nabi. Jadi boleh ketika kita melangi kawan, kekawalan kita atau siapapun, dan termasuk sunnah juga, langsung sambat orang aja, ya Allah sembuhkan si fulan ini, Allah masfi fulanan. 3 kali diulang-ulangi. Sa'adannya yang kita ganti kenapa? Jadi Allah masfi fulanan,
kalau kita mun nabi sa'dan kenapa sebab saat itu didoakan sidin, jangan sa'dan dibaca juga Allahumma spi sa'dan jadi tersalah mana. Iya nggak macam dalail salah samarat ya Allah. Nah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nak kejadian kada belajar. Jadi Allahumma spi sa'dan itu khusus nabi karena saat nanggaring. Kalau kita alih ngarannya siapa nanggaring utuh. Allahumma spi utuh. Allahumma spi pulana pulan. Rohmah Muslim. Wa an Abi Abdullah Utsman bin Abi Am'as radhiyallahu anhu annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abu Utsman bin Abul As Abi Abdullah mengatakan Utsman bin Abil As bahwasanya ia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercurhat lawan Nabi wajaan akan sakit, dia wajaan itu maradhan. Nah di sini hadis boleh ya kita bapadah garing tu boleh. Kamu garing kah? Garing kan salah. Mbak dokter kita misalnya dokter sakit apa pian tahulah aja karena mungkin bang bingung dokter. Nah, jadi bapadah garing itu kadang menyalahi lawan hukum atau syariat. Buktinya para sahabat pun mengadu lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi jasadihi pada tubuhnya, tubuh sahabat tadi. Ya awal kita bahasanya lah awak pinaringkut. Ujar orang anak Covid tu awak resah. Dia paikah? Ya kan? Dan kita selamat daripada Covid. Wa qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda baginya atau ucap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Da' yadaka 'ala alladhi ya'lam." Ujar Rasulullah, siapa tadi? Utsman. Letakkan tangan ikam. Taruh tangan engkau yang atas yang garing yang sakit. Nah ya yang sakit di mana sakitnya? Di awak misalnya, di dada, oh itu sakit lah. Sakit di belakang andak namanya kawa. Ini ada kalau orang andak kita sakit di sini cak lah kebanyakan yang lapandokan ya. Nah ya di sini sakit kanker kantong kering. Jadi begitu kita sakit awak dijape nang sakitnya, kemudian waqul baca bismillah 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 3 kali. Kemudian setelah 3 kali baca bismillah 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 waqul baca pulang jar Rasulullah 7 marat 7 kali baca a'udzu bi izzatillah qudratihi min syarri ma ajidu wa hajiru. Nah ini perlu kita dicatat. Kadang-kadang kada hafal ya kah, karena kada bisa terbaca bang nih. Doa ini kan doa khusus ketika garing, jangan dibaca waktu tuntung sembahyang. Udah wiritan luputan. Salah resep walaupun dari Rasulullah, bujur dari Rasulullah, tapi anaknya di mana ketika kita sakit waktu garing jadi baca a'udzu bi izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hajiru. Artinya aku berlindung dengan izzatillah, kemuliaan kebesaran Allah, wa qudrati dan kekuasaannya, min syarri ma ajidu daripada kejahatan nang aku dapatkan, wahajun aku takutkan. Jadi awak pinang kada nyaman, nah dia jape-jape awak nang kada nyaman tadi pin sakit singka-singka dibacakan bismillah 3 kali.
a'udzu bizzatillah wa qudrati min syarri ma ajidu wa uhajiru 7 kali. Nah, ini penawar-penawar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhum 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man 'ada maridan lam yahdur ajaluh faqala indahu 7 marrat as'alullah al-azim rabbal arsyil azim ayyasfiyaka illa 'afallahu min zalikal marad. Nah, di antara sunnah Nabi, doa-doa yang kita baca ketika kita menjenguk orang sakit, di antaranya dari Nabi SAW, beliau bersabda, barang siapa ya Rasulullah menjenguk orang garing, melangi orang garing, nang tidak hadir kematiannya, ini garing nang artinya garing sampai bawa kematian, tah lamun sebenarnya sudah sakaratul maut jangan dibaca artinya doa ini, bacaan Yasinnya lagi atau sotoroat ya kan. Lalu inya berucap di sisinya, di sisi orang garing tadi 7 kali dibaca as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyasbiyaka. Nah, itu dibaca as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyasbiyaka. Lamun lebihnya ayyasbiyaki. Nah, itu dibaca diulang-ulang sebanyak 7 kali. Nah, khasiatnya apa? Illa 'afahullah min zalikal marad, kecuali maafiatkan akan dia oleh Allah pada itu penyakit. Nah, jadi ada doa-doa yang dibaca ketika kita menjenguk orang sakit. Kadang omongnya tak. Wa anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala ala arabiyyin ya'uduh. Dan daripadanya bahwa Nabi Muhammad SAW masuk atas orang Badawi, ia menjenguknya. Jadi orang Arab Badawi, orang gunung ini garing, dijenguk Nabi. Wa kana ijada qala ala may ya'uduh, dan adalah Rasulullah SAW menjadi Ibnu Abbas apabila masuk atas orang yang ia menjenguknya, artinya masuk ke rumah orang melangi orang garing, Nabi itu berucap la ba'sa. Di antaranya ada apa-apa ujar kita, dia orang garing itu diberikan kabar gembira aja, semangat untuk hidup, jangan Masya Allah melihat penyakit ikem ini, arwah abahku seminggu ikem mati jar, astagfirullah, jangan, lebih baik jangan dielang kayak itu, menyakitin orang apa yang mendengar batin doang ada bahalak. Lamun memang itu sekalipun penyakit itu berat, jangan di hadapan orang garing. Coba apa keluarganya, jangan bicara di hadapannya, jauh-jauh pulang. Ini mahadang Israel ya kayak ini jangan, astagfirullah. Sekalinya nang nyambat ini mati dulu. Bulik dujuk terak. Mati dulu lah. Kenapa dibaca Rasulullah la ba'sa tahur insyaallah. Nah, ini hiburan karena kawan garing bakal apa-apa. Baik ikem insyaallah suci insyaallah. Nah, suci di sini apa? Orang yang garing apabila sabat itu merupakan kafarat dia apa dosa, pelebur dosa. Itulah maksud Rasulullah la ba'sa tahur insyaallah. Jadi orang garing itu sebenarnya membawa hikmah kepada orang beriman. Adapun orang kafir siksaan, orang beriman hikmahnya banyak, di antaranya pengampunan dosa. Wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu anna Jibril atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Muhammad ishtaqaita. Ujar Jibril, wahai Muhammad, ikam sakitkah? Istaqaita. Qala na'am. Ujar Nabi, ya. Nah, ini menunjukkan hadis boleh ya apabila kita ditakut orang ikam garing kah? Memang garing.
Nang kada boleh itu kita kada garing bapak dah garing. Jangan. Nah, garing bapak dah kada garing itu kita gotong royong lah jangan ya kan. Nyangko pas mati. Nah, jadi jujur aja lah. Lamanya memang garing-garing, lamanya kada-kada. Qala bismillah arkika min kulli syai'in yu'jika min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin Allah yasfika. Bismillah arkika itu bacaan Jibril sallallahu malaikat Jibril ketika maru'yah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan bacaan Nabi nang diruyah oleh Jibril. Jadi orang garing di antaranya nang nang diajarkan oleh malaikat Jibril. Nah, bacaan orang garing. Bismillah arqika min kulli shay'in yu'jika min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allah yasfik. Bismillah arqika. Roh Muslim. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma annahuma syahida ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Ini perawinya dua sahabat. Bahwasanya keduanya menyaksikan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arti menyaksikan itu mendengar, melihat, ada di situ. Itu syahid yang adanya. Annahu qala bahwa Rasulullah berucap man qala la ilaha illallah wallahu akbar saddaqahu rabbuh. Ujar Rasulullah barang siapa membaca la ilaha illallah wallahu akbar, baik laki-laki maupun perempuan, orang beriman, orang Islam nah. Ketika kita membaca la ilaha illallah wallahu akbar, itu kan pengakuan bahwa tidak ada Tuhan yang disembah hanya Allah, dan Allah Maha Besar. Kenapa aja Allah Ta'ala komen Allah Ta'ala? Nah, Allah Ta'ala komen juga bilang. Kenapa ya? Saddaqahu rabbuh, membenarkan akan dia oleh Tuhannya. Jar Nabi, Allah membujurkan. Kenapa aja Allah Ta'ala bujur? Itu bahasa kitanya. Allah memujurkan, membenarkan. Napa Allah Ta'ala faqala, maka Rasul Allah berucap la ilaha illallah la ilaha illa ana wa ana akbar. Tidak ada Tuhan kecuali aku dan aku Maha Besar. Itu jar Tuhan ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini jangan dibacalah. Perhatikan. Ini cuma hadis. Nah la ilaha illa ana wa ana akbar itu jangan dibaca. Kalau bang ulah wiritan salah. Nang dibaca mana la ilaha illallah Allahu akbar juga ingin situ aja. Adapun la ilaha illa ana itu cuma hadis. Wa idza qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan apabila si hamba membaca tidak ada Tuhan yang disembah hanya Allah wahdah sendirinya, tidak ada sekutu bagi Allah. Ini kan pengakuan kita, etikot kita dalam hati. Ya kan, muntung dibaca hati membenarkan. Allah membujurkan la ilaha illa ana wahdi ya Tuhan, tidak ada Tuhan. La ilaha illa ana wahdi, aku tunggal, aku sendirian, tidak ada sekutu bagiku. Ini pembenaran Allah. Ada je orang berucap pian bunga semana nyanda pang nyone memuji daja, itu kan kada membujurkan ngarannya. Kalau ini memang benar. Wa iza qala la ilaha illallah lahu mulkul hamdu, dan apabila si hamba membaca tidak ada Tuhan hanya Allah, miliknya kerajaan dan miliknya lah segala pujian. Qala, ia berfirman Allah membujurkan Tuhan, la ilaha illa ana liyal hamdu walal mulku ya Tuhan, milikku alhamdu dan milikulah segala kerajaan. Wa iza qala la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah, kemudian si hamba apabila si hamba membaca la ilaha illallah wala haula wala billah, tidak ada Tuhan yang sebenarnya disembahnya Allah dan tidak ada daya dan kekuatan hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala la ilaha illa ana wala haula wala quwwata illa bi, kecuali dengan kekuatanku ya Tuhan. Nah, lalu Rasulullah berucap wa kana yaqul, dan Allah Rasul
bersabda. Wa kana yaqul, Rasulullah bersabda, man qalaha, barang siapa membacanya, macam apa? Nang 4 macam tadi. La ilaha illallah, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah, lahul mulku wal hamdu. La ilaha illallah wala haula wala quwwata billah. 4 macam. Nak 5 kada apa jawab. Berarti lahul mulku, la ilaha illallah walahul hamdu. 4 je kan. Sekaligus 4. La ilaha illallah, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah lahul mulku wal hamdu. La ilaha illallah la haula wala quwwata illa billah. Hadisnya ingin situ je lah. Pasti ada kena buat memang al-alil azim je ya Allah. Nah, seadanya aja kada uyuh. Hadisnya kada pakai wala haula wala quwwata illa billahil aliyil kada dah kala. Ingin situ je sudahlah. Kada repot. Siapa membacanya? Nah, ini mahal mana? Nah, ini perlu dicatat. Keluarga kita garing, elangi, bacakan, suruh membaca sekali barang. Ya kak, lamunnya dapat topik Allah Taala kau membaca, lamun kada kawa. Tang kita kah kasih itu kada bacakan juga, bulik meninggal dunia. Barang siapa membacanya ya Rasulullah, fi maradih pada waktu garingnya, summa kemudian kada langsung mati, summa lawas 2 hari, 3 hari dapat kabar innalillah orangnya summa mata, kemudian meninggal. Lam tad'amhun nar, saya tidak menyentuh akan dia atau memakan akan dia api neraka. Nah, ini bacaan yang sangat-sangat mahal. Bila orang kalau waktu garing baca ini berarti sudah ciri-ciri husnul khotimah, pasti husnul khotimah. Nah, orang ini pasti masuk surga. Kenapa? Ini ada masuk neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu beri taufik kawan baca ini ya kan. Waktu kita garing baca ingat kawan kah. Bahkan mananya masuk surga ya astagfirullahaladzim. Amalannya apik benar, bagi duit sekolah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita disuruh mentalkinkan orang hendak meninggal. Disuruh ada? Disuruh, batin ieu. Nah, jadi dicatat ya enggak? Jangan dijual kan lah. Kok mahal ini? Ikem 2 miliar orang begitu ditukadinya 1 triliun pun seluruh hartanya pun dibarinya. Ya kayaknya tahunnya. Jadi bacaan waktu garing. Nah, ini bang dia apa ya? Dihafal dia. La ilaha illallah, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah, lahul mulku wal hamdu. La ilaha illallah wala haula wala quwwata billah. Nyaman aja. Nyaman dia bacaannya, topik Allah Ta'ala nang maha. Jadi ketika ada keluarga kita, orang tua kita garing, dicatatkan di kita nang menuntun akan baca maepian, baca pian cila nyondo akna mati gajar astagfirullahaladzim. Kada apa kalau pian memang mati juga atau ya Allah. Dibaca api neraka kada memakannya. Nah, ini yang bacaan yang sangat mahal. Allah Subhanahu wa taala rahatul yuqala hadisun hasan. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim. Ya Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. La ilaha illallah qabla kulli syai'. لا إله إلا الله بعد كل شيء. لا إله إلا الله بعد كل لا شيء. إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله ونعوذ بالله من أهل النار في العالمين.